Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak ustaz sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran dirasa Islam hari ini, kita masih pada bab fikih. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang tayamum. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salat jama' dan salat qasar. Yang pertama yang akan kita bahas adalah salat jama'. Anak-anak ustaz sekalian bisa membuka buku yang ada pada ananda sekalian. Salat jama' artinya mengerjakan salat wajib di salah satu waktu. Artinya mengumpulkan dua salat wajib dalam salah satu waktu. Baik dengan mengerjakan di waktu salat yang pertama yang dinamakan dengan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu salat yang kedua yang dinamakan dengan jamak takhir. Salat yang boleh dijamak adalah salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun salat subuh ini tidak boleh dijamak. Hanya 4 salat ini yang boleh untuk dijamak. Kemudian masuk pula kita kepada sebab-sebab dibolehkan kita menjamak salat. Salat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan. Yang pertama, dalam perjalanan ataupun dalam keadaan safar. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan sangat ketakutan atau dalam keadaan khawatir. Misalnya dalam keadaan perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Jadi inilah sebab-sebab yang bisa kita melaksanakan salat jamak. Adapun tata cara menjamak salat, yaitu ketika kita ingin menjamak dua salat, maka disyariatkan dua salat tersebut dilakukan secara berurutan, sebagaimana urutan salat 5 waktu yang ada. Yang dimaksudkan adalah secara berurutan adalah misalkan kita ingin menjamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini kan secara berurutan namanya. Salat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara.
Jadi tata cara melaksanakan sholat jamak itu ada dua. Yang pertama yaitu jamak takdim atau jamak yang didahulukan. Jamak takdim yaitu menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalkan menjamak sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Cara mengerjakannya adalah kita kerjakan zuhur 4 rakaat dan asar kita kerjakan pula 4 rakaat. Kedua sholat ini kita kerjakan pada waktu zuhur. Ini dinamakan dengan jamak takdim. Ataupun jamak yang didahulukan. Begitu juga misalkan kita ingin menjamak sholat maghrib dengan isya. Yang kita laksanakan pada waktu maghrib. 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kita kerjakan pada waktu maghrib. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir yaitu jamak yang diakhirkan. Yakni menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalkan kita menjamak sholat zuhur dengan asar. Dikerjakan pada waktu asar. Jadi kita menjamak antara sholat zuhur dengan asar. Yang kita kerjakan pada waktu asar. Kita kerjakan pada waktu asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya. Dilaksanakan pada waktu isya. Ini namanya jamak yang diakhirkan. Jamak yang diakhirkan. Mudah-mudahan anak ustaz sekalian dapat membedakan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Taib. Sekarang masuk kita kepada salat qasar. Salat qasar. Qasar adalah menjadikan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika safar. Artinya meringkas salat yang awalnya 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Baik dilakukan ketika dalam keadaan khauf atau genting maupun dalam keadaan aman. Salat qasar ini disyariatkan pada tahun ke-4 Hijriah. Baik. Dan anak ustaz sekalian, sekarang masuk kita kepada tata cara salat qasar. Adapun tata cara salat qasar yaitu yang pertama berniat untuk bersafar. Berniat untuk bersafar. Yang mengqasar salat dipersyaratkan berniat safar. Ini syarat dari seluruh fuqaha. Jadi tata cara salat qasar ini yang pertama kita berniat untuk
bersafar. Bersafar ini artinya adalah berpergian. Ya, untuk berpergian dengan tujuan yang baik, bukan dengan tujuan untuk ya kemaksiatan. Nah, bukan dengan tujuan untuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua yaitu sudah mencapai jarak safar. Nah, sudah mencapai jarak safar. Seseorang baru mengqashar salat jika sudah mencapai jarak yang ditentukan oleh para fuqaha sebagai jarak tersebut telah bersafar. Dalam pembahasan kali ini ya ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat tentang jarak safar ini. Yang pertama yaitu ya jarak yang disebut safar itu jika telah mencapai 40 mil, 48 mil atau 85 kilometer. Ini pendapat kebanyakan ulama. Nah, kalau kita sudah berjalan ya selama 48 kilometer, ini pendapat ya kebanyakan para ulama ini sudah disebut dengan safar. Kemudian disebut safar jika telah melakukan perjalanan dengan berjalan selama 3 hari 3 malam. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat yang ketiga, tidak ada batasan untuk jarak safar. Selama sudah disebut safar, maka sudah boleh untuk mengqashar salat. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mazhab Zahiri. Jadi kesimpulannya adalah dalam masalah jarak ini, kesimpulannya adalah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga. Selama satu perjalanan tersebut safar, baik menempuh jarak dekat maupun jauh, maka boleh mengqashar salat. Jadi pendapat yang kuat itu selama perjalanan itu dinamakan dengan safar, maka dia boleh, seseorang tersebut boleh untuk mengqashar salat. Ya. Oke, baik. Kalau misalkan sulit untuk menentukan ataupun mengukur, misalkan kita melakukan perjalanan, kita melakukan safar, kemudian ada keraguan. Ini sudah dikatakan safar atau tidak? Maka pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama bisa digunakan yaitu memakai jarak 85 km. Berarti jika telah menempuh jarak 85 km dari akhir ya kita keluar, maka ya ini sudah disebut dengan safar. Ya Allahu a'lam. Jadi kita ya bisa menentukan. Misalkan kita melakukan perjalanan selama 85 kilometer, ini sudah bisa ya dikatakan safar, maka kita boleh untuk mengqashar salat. Kemudian yang ketiga yaitu sebab ataupun tata cara salat qashar tadi. Yang ketiga, sudah keluar dari bangunan terakhir dari negerinya. Jadi maksudnya adalah ya qashar salat baru bisa dilakukan jika seseorang telah keluar dari tempat ia bermukim. Tempat dia bermukim. Jadi syarat untuk mengqashar salat tersebut
ya jika kita sudah keluar dari tempat tinggal kita, dari tempat di mana kita bermukim. Kemudian yang keempat itu disyariatkan niat qasar untuk setiap solat. Ya, disyariatkan untuk mengqasar solat. Ya, sudah ada niat sejak takbiratul ihram untuk setiap solat. Ya, sudah ada niat kita. Ya, sudah ada niat di dalam hati. Ya, kalau kita ingin mengqasar solat. Jadi anak-anak ustaz sekalian, ya inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang solat jamak dan solat qasar. Untuk pertemuan kali ini Ustaz ya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.